Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, agar channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Di video kali ini pelajar NU Singajaya akan membahas tentang salah satu kitab karya Syekhuna Umar Basri Fauzan. Kitab Tahqiq Al-Hilal, karya Syekhuna Umar Basri Fauzan Garut, 1345 Hijriah atau 1927 Masehi, astronomi Sunda Pegon dan jaringan intelektual ulama Sunda peralihan abad 1920. Berikut ini adalah kitab berjudul Tahqiq Al-Hilal, karya Syekhuna Umar Basri, pendiri pesantren Fauzan yang terletak di Komplek Pesantren Fauzan Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, Garut, Jawa Barat. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan berisi kajian ilmu astronomi, khususnya terkait keharusan metode Ru'yatul Hilal untuk menentukan awal mula bulan Hijriah. Dalam keterangan, disebutkan jika kitab Tahqiq Al-Hilal ini diselesaikan di pesantren Fauzan pada malam purnama bulan Syaban tahun 1345 Hijri, bertepatan dengan Februari tahun 1927 Masehi. Tertulis di bagian akhir karya, dihimpun oleh Al-Fakir Muhammad Umar Basri bin Muhammad Atsrowi pada malam purnama bulan Syaban tahun 1345 Hijriah. Semoga sholawat dan salam terbaik senantiasa tercurah untuk sang pemiliknya, Nabi Muhammad. Selain memuat karya Syekhuna Umar Basri Fauzan, naskah kitab ini juga dilengkapi oleh sejumlah karya lain yang penting, yang dihimpun oleh Kiai Haji Mansur Mumin dari pesantren Cimasuk, Garut. Di antara karya-karya pelengkap itu adalah ulasan dan penjelasan atas karya Tahqiq Al-Hilal, karya Syekhuna Umar Basri Fauzan, polemik antara ulama, ahli ru'yah vis-a-vis ahli hisab, di Garut sejak tahun 50-an hingga 90-an, termasuk manaqib sejumlah ulama Sunda yang hidup di peralihan abad 19 dan 20. Karya yang dihimpun oleh Kiai Haji Mansur Mumin Cimasuk ini ditulis dalam bahasa Arab dan Sunda aksara Arab Sunda Pegon. Kiai Haji Mansur Mumin Cimasuk Garut sendiri adalah putra dari Kiai Haji Emet Ahmad Cimasuk yang wafat tahun 1979, yang masih terhitung sebagai murid dari Syekhuna Umar Basri Fauzan. Selain itu, dalam kitab ini juga disinggung sosok tiga ulama Sunda yang hidup sezaman dan memiliki hubungan dekat. Ketiganya adalah Syekhuna Umar Basri Fauzan, Garut, Syekhuna Ahmad Syatibi Gentur, Cianjur, dan Syekhuna Muhammad Rusdi, Haur Koneng, Garut. Tiga ulama tersebut terbilang sebagai ulama sentral Sunda pada zamannya, yaitu paruh pertama abad ke-20. Disebutkan pula jaringan intelektual ulama Sunda yang bersumber dari ketiga tokoh di atas. Di antara guru-guru mereka adalah Kiai Haji Soheb Bunikasih Cianjur, wafat 1885, dan Kiai Haji Muhammad Atsrowi Bojong, Garut, yang wafatnya masih belum pasti terkait informasinya, yang masih terbilang sebagai orang tua Syekhuna Umar Basri Fauzan, Garut. Dua ulama tersebut disebut sebagai murid dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri, wafat tahun 1860, Grand Syekh Al-Azhar Kairo, Mesir, ketika keduanya belajar di Timur Tengah. Disebutkan juga beberapa guru Kiai Haji Umar Basri Fauzan dan Kiai Haji Ahmad Syatibi Gentur lainnya, termasuk ulama-ulama besar Sunda yang berpengaruh pada peralihan abad 19 dan 20. Di antara mereka adalah Kiai Haji Nahrawi bin Tobari dari pesantren Kresek Garut, Kiai Haji Syuzai dari pesantren Kudang, Tasikmalaya, Kiai Haji Usman dari pesantren Haur Koneng, Garut, kakek dari Kiai Haji Muhammad Rusdi, juga Syekh Muhammad Garut di Makkah yang dikenal dengan julukan Ajengan Jabal Kubais, dan Wali Jawa di Makkah.
Syekh Muhammad Garut Makkah ini diidentifikasi berasal dari Cibunut, Suci, Garut. Selain menyebutkan ulama-ulama di atas yang terhitung sebagai generasi guru dari Kiai Haji Umar Basri Fauzan, Kiai Haji Ahmad Syatibi Gentur, dan Kiai Haji Muhammad Rusdi Haurkoneng, dalam kitab ini juga disebutkan ulama-ulama Sunda lainnya yang menjadi generasi murid dari ketiganya. Di antara mereka adalah Kiai Haji Emet Ahmad Cimasuk, Kiai Haji Muhammad Yusuf Galumpit, Kiai Haji Syarifuddin Tasikmalaya, Kiai Haji Muhtar Cianjur, Kiai Haji Badrudin Kudang Putra Kiai Haji Syuzai Kudang, Kiai Haji Syazili Cikolek Ciamis, Kiai Haji Kolil Ciherang, dan lain-lain. Sayangnya, dalam kitab ini tidak banyak disebutkan data tarikh terkait ulama-ulama di atas, baik tarikh lahir dan wafat, ataupun tarikh pengembaraan intelektual mereka. Hal menarik lainnya yang disinggung dalam kitab ini adalah sosok Kiai Haji Muhammad Rusdi Haurkoneng yang dikatakan sebagai ulama muda dari Sunda yang kapasitas keilmuannya mengungguli ulama-ulama Sunda lainnya di zamannya, bahkan menjadi guru para ulama sepuh Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Sehingga, ketika Kiai Haji Muhammad Rusdi Haurkoneng berada di Makkah, justru banyak ulama Makkah yang datang untuk belajar kepadanya. Di antaranya adalah Syekh Mahfuz Tramas wafat tahun 1920, dan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Bakri Syata Aldimati, cucu Syekh Bakri Syata Aldimyati, yang wafat 1890, pengarang kitab Iana Atolibin, yang terkenal. Wallahu a'lam. Sumber: A. Ginanjar Syaban. Facebook, Sejarah Para Ulama dan Karomahnya.